Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan metode pembelajaran BIPA dalam keterampilan menulis berdasarkan RPP BIPA level 1 dengan materi kosakata makanan Melayu dan buah. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan pendekatan, model pembelajaran, serta tahapan pembelajaran yang digunakan untuk membantu pembelajar BIPA tingkat dasar mengembangkan kemampuan menulis mereka. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Saya Mika Septiana Bersembiring. Saya Rahmat Fauzan. Dan saya Bunga. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi presentasi kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hana Khairunisa. Pada Hana dipersilakan. Baik, di slide ketiga metode yang digunakan dalam RPP BIPA 1 ini digunakan pendekatan Genre Based Approach atau GBA, di mana model pembelajaran direct method serta beberapa teknik pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, latihan menulis terbimbing, dan menulis mandiri. Metode ini dipilih karena pembelajar BIPA tingkat 1 masih berada pada tahap dasar. Oleh karena itu, mereka memerlukan contoh, bimbingan, dan latihan secara bertahap sebelum mampu menulis secara mandiri. Di slide keempat, Mika, mengapa memilih Genre Based Approach atau GBA? Genre Based Approach dipilih karena membantu pembelajar memahami bentuk dan tujuan suatu teks, di mana pembelajar dilakukan secara bertahap, mulai dari memahami contoh teks hingga mampu menghasilkan teks sendiri. Pendekatan ini sangat sesuai untuk pembelajar pemula karena memberikan scaffolding atau bantuan bertahap selama proses belajar. Selain itu, GBA membantu pembelajar asing memahami struktur bahasa Indonesia, mengurangi kesalahan saat menulis, dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghasilkan tulisan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Hana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mika. Kepada Mika dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus tahapan GBA dalam RPP. Yang pertama itu tahapan GBA dalam RPP itu terdapat BKOF, yaitu Building Knowledge of the File, dan yang kedua ada MOT, Modeling of Text, yang ketiga ada GOT, Joint Construction of Text, dan yang keempat ICOT, Independent Construction of Text. Jadi dalam RPP ini pendekatan GBA diterapkan melalui 4 tahapan utama yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, keempat tahapan tersebut memiliki prinsip pembelajaran yang sistematis, yaitu dari proses yang banyak dibimbing oleh pengajar menuju kemampuan belajar dan menulis secara mandiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafi. Pada Rafi dipersilakan. Oke, jadi tahap pertama dalam pengajaran BIPA ini. Jadi pada tahapan ini, pengajar akan menampilkan gambar makanan Melayu dan buah, memperkenalkan kosakata baru, serta melatih pengucapan dan ejaan.
Tujuannya untuk menambah pengetahuan awal pembelajar dan memperkaya kosakata yang nantinya akan sangat berguna dalam penulisan. Tahap ini penting karena pembelajar tidak akan mampu menulis dengan baik apabila belum memiliki kosakata yang cukup. Next slide, modeling of text. Oke, tahap kedua ini modeling of text atau bisa disebut MOT. Pada tahap ini, pengajar memberikan contoh teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan makanan atau buah. Lalu pembelajar diajak menganalisis struktur kalimatnya, kosakata, dan ungkapan yang digunakan dalam teks tersebut. Tujuannya untuk memberikan model atau contohnya sebelum pembelajar membuat tulisan mereka sendiri. Sekian dari saya ke moderator. Baik, terima kasih Raffi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Pada Rahmat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Slide berikutnya itu ada construction of text. Pada tahap ini, pembelajaran pengajar bekerjasama menyusun kalimat. Kemudian pengajar membimbing penggunaan kosakata yang tepat, dan kemudian memberikan umpan balik secara langsung. Tujuan tahap ini agar pembelajar bisa melatih diri secara mandiri. Kemudian juga demi meminimalkan dan kesalahan serta pemahaman tata bahasa menjadi lebih baik. Slide berikutnya itu slide berikutnya itu ada ICOT atau Independent Construction of Text. Jadi pada tahap ini adalah tahap terakhir. Jadi pada tahap ini pembelajar diminta menulis paragraf pendek yang terdiri dari 3 hingga 5 kalimat mengenai makanan ataupun buah kesukaannya. Tujuan tahap ini adalah mengukur kemampuan menulis secara mandiri agar yang diharapkan yaitu pembelajar mampu menggunakan kosakata yang tepat sekaligus menulis kalimat sederhana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahmat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Pada Bunga dipersilakan. Oke, mengapa menggunakan direct method? Selain menggunakan pendekatan GBA, pembelajaran ini juga menerapkan direct method. Metode ini menekankan penggunaan bahasa Indonesia secara langsung dalam proses pembelajaran. Pengajar banyak memanfaatkan gambar dan benda nyata untuk menjelaskan makna kosakata sehingga pembelajar dapat memahami materi tanpa terlalu bergantung pada bahasa ibu atau terjemahan. Dengan demikian, pembelajar dapat lebih cepat terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi. Slide selanjutnya. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pembelajar BIPA tingkat dasar memerlukan pembelajaran yang terstruktur dan kontekstual untuk mengembangkan keterampilan menulis secara efektif. Penggunaan direct-based approach dan direct method dinilai tepat karena membantu pembelajar memahami kosakata, struktur kalimat dan bentuk teks secara bertahap. Melalui tahap BICOF, MOT, JCOT, and ICOT, pembelajar memperoleh bimbingan sebelum akhirnya mampu menulis secara mandiri. Selain itu, penggunaan gambar dan konteks nyata juga membantu
pembelajar memahami makna kosakata tanpa bergantung pada terjemahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembelajar mampu menuliskan kalimat dan paragraf sederhana tentang makanan Melayu dan buah dengan baik dan benar. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bunga. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.